Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita lanjutkan kuliah matematika teknik 1 kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem persamaan diferensial linear orde 2. Nah, kalau sebelumnya kita belajar sistem persamaan diferensial linear orde 1, kemudian mempelajari cara membentuk matriks modal dan matriks spektral, dan cara menentukan solusi dari persamaan diferensial linear orde 2. Kali ini kita akan mempelajari sistemnya, sistem persamaan diferensial linear orde 2. Sebelum kita masuk ke sana, ada baiknya saya akan jelaskan dulu tentang Euler formula, di mana fungsi epsilon itu bisa kita ubah ke dalam bentuk trigonometri. Misalnya seperti ini, epsilon i atau j. I ini merupakan kompleks, ya, bilang kompleks yang nilainya sama dengan akar negatif 1. Epsilon iax itu bisa atau sama dengan fungsinya dengan kosinus ax ditambah i sinus ax. Kemudian kalau dia negatif, epsilon min iax atau epsilon min jax sama dengan cos ax dikurang i sin ax. Kemudian kalau pangkatnya tidak mengandung kompleks atau i atau j, bilang kompleks, epsilon ax itu sama dengan fungsinya dengan kosinus h atau kosinus hiperbolik ax ditambah sinus h sinus hiperbolik ax. Kalau negatif dia jadi hubungannya jadi negatif. Jadi ini mesti akan dipakai nanti ketika kita menyelesaikan sistem persamaan diferensial linear orde 2. Nah, bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikan atau mendapatkan solusi dari sistem persamaan diferensial linear orde 2? Pertama, kita bentuk, tentu saja ada problemnya atau ada sistem persamaan diferensial orde 2-nya. Kita bentuk matriks AX sama dengan B. Kemudian dari matriks A itu kita dapatkan nilai eigen dan vektor eigen, gamma, lambda dan c dari matriks A. Kemudian setelah dapat nilai eigen dan vektor eigen, kita bentuk matriks modal dan matriks spektral. Selanjutnya baru kita masukkan ke dalam solusi umum dengan persamaannya seperti ini, fx sama dengan modal, matriks modal dikali matriks gx. Nah, dalam hal ini langkah 1, 2, 3, 4 kita hanya baru mendapatkan matriks modal, matriks gx nya belum kita dapatkan. Nah, untuk mendapatkan matriks gx nya kita gunakan rumus atau persamaan ini, yaitu G double aksen X sama dengan matriks spektral dikali matriks GX. Nah, hasilnya akan terbentuk persamaan diferensial linear homogen orde 2 dengan cara yang telah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu menentukan solusi dari persamaan diferensial linear homogen orde 2, di mana G double aksen X sama dengan matriks spektral dikali GX akan terbentuk persamaan diferensial linear homogen orde 2 yang solusinya akan didapat yaitu G1X dan G2X. Cara menentukan solusinya sesuai dengan video tutorial sebelumnya. Nah, setelah dapat matriks GX, baru kita masukkan ke solusi umum tadi, yaitu fx sama dengan m dikali gx. Nah, setelah terbentuk solusi fx nya, kemudian kita turunkan fx nya, yaitu f aksen x terhadap dx. Nah, kemudian baru kita masukkan nilai initial condition ke dalam persamaan 6 dan persamaan 7 supaya didapat konstanta yang belum diketahui nilainya. Nah, konstanta tersebut kembali kita masukkan ke dalam solusi umum, sehingga terakhir akan ditemukanlah fungsi f1x, f2x yang akan kita cari. Kalau ada 3 persamaan berarti ada f3x nya. Oke, langsung saja kita contohkan bagaimana cara mencari solusi dari sistem persamaan linear orde 2. Nah, kita hapus dulu, kita hapus. Oke, kemudian kita lihat contoh soalnya, yaitu sistem persamaan diferensial orde 2 terkapel sebagai berikut, yaitu f1 double aksen x sama 2f1x 2f1x f1
yaitu double aksen X sama dengan 2F1X ditambah 3F2X. Kemudian F2 double aksen sama 4F1 ditambah F2, 4F1 ditambah F2, 4 F1X ditambah F2X, yaitu dengan nilai initial condition nilai initial conditionnya yaitu F1 0, F2 0, kemudian juga ada F1 aksen 0 dan F2 aksen 0. F1 0 nya yaitu 2143 nilai initial conditionnya. Nah, kemudian kita bentuk persamaannya menjadi bentuk matriks, yaitu AX sama dengan B. Dari persamaan ini kita bentuk menjadi bentuk matriks, yaitu A nya terdiri dari komponennya 2, 3, 4, 1, kemudian dikali dengan X nya yaitu F1X matriks, kemudian yang keduanya F2X, F1X dan F2X sama dengan, berarti sama dengannya ke kiri F1 double aksen X, turunan kedua X, turunan kedua dari fungsi kedua, 2 double aksen X. Ini jadi matriks X nya, ini matriks X nya, ini matriks A nya maksud saya, ini X, dan ini matriks B nya. Nah, dari matriks A ini kita cari nilai eigen dan vektor eigennya. Kita cari nilai eigennya, dengan menggunakan persamaan yang telah saya jelaskan pada perkuliahan sebelumnya, yaitu determinan dari A dikurang lambda identitas sama dengan 0. Berarti 2, 3, 4, 1 dikurang dengan lambda 0, 0 lambda. Determinan sama dengan 0. Determinannya berarti tinggal kita kurangi, berarti jadinya 2 kurang lambda, 3 dikurang 0 jadi 3, 4 dikurang 0 4, 1 dikurang lambda sama dengan 0. Berarti determinannya A dikali D dikurang komponen B dikali C, berarti sama dengan 2 dikurang lambda dikali 1 dikurang lambda dikurang dengan min BC nya 3 kali 4, berarti dikurang 12 sama dengan 0, sehingga hasilnya 2 kali 1 2, 2 kurang min lambda min 2 lambda, min lambda kali 1 min lambda kali min lambda, jadinya lambda kuadrat dikurang 12 sama dengan 0, sehingga jadinya pangkat tertingginya itu lambda kuadrat dikurang 3 lambda dikurang 10 sama dengan 0. Oke. Nah, ini persamaan karakteristiknya.
persamaan karakteristik, kemudian kita cari akar persamaan karakteristiknya, bisa dengan faktor kalau memungkinkan atau dengan rumus ABC. Ini sepertinya kalau dengan pemfaktoran bisa sepertinya negatif 5 plus 2. Nah, oke. Sama dengan 0. Berarti akar pertama yaitu sama dengan negatif 2 dan lambda kedua, akar keduanya sama dengan 5. Oke. Ini kuadrat 2 lambda min 3 lambda min 5 kali 2 min 10. Oke, pas. Nah, berarti sudah ketemu kita nilai eigennya. Nilai eigen pertama yaitu min 2 dan nilai eigen kedua yaitu 5. Oke, kita lanjutkan mencari vektor eigen. Vektor eigen yaitu rumusnya yaitu A dikurang lambda I matriks A kurang lambda I dikali X sama dengan 0. Jadi A dikurang lambda I tadi sudah ada matriksnya yang ini, yaitu 2 dikurang lambda 3 4 1 kurang lambda. Berarti matriks X nya sama tadi, yaitu di sini dalam hal ini bisa kita pakai X1 X2 atau kita pakai ya nggak apa-apa X1, harusnya sih kita pakai F1 F2. Oke, F1 F2 karena matriks X nya tadi kan F1 F2 F1X F2X sama dengan itu 0 0, sehingga kita substitusi yang pertama lambda 1 itu sama dengan negatif 2, kita masukkan ke dalam ini persamaan ini, sehingga jadinya 2 dikurang negatif 2 3 4 1 dikurang negatif 2 dikali F1 dikali F2 sama dengan 0 0. Oke, sehingga jadinya 4 3 4 3 1x 2x, sehingga dari baris pertama kalau kita kalikan ke matriks X ini 4f1x ditambah 3f2x sama dengan 0. 4f1 harusnya F2 yang kita tulis 3F2 sama dengan minus 4F1, sehingga F2 nya atau X2 nya sama dengan minus 4/3F1, sehingga jika F1 nya sama dengan 1 maka kita hapus saja nih, saya ulang. X1 X2 sama dengan 0 0, sehingga jadinya 2 dikurang 2 jadinya 2 dikurang minus 2, kita masukkan ke dalam 2 dikurang lambda satunya minus 2 berarti 2 dikurang minus 2 berarti 2 tambah 2 jadinya 4 3 4 1 dikurang minus 2 berarti 1 tambah 2 3, sehingga jadinya X1 X2 sama dengan
0 0, sehingga jadinya 4x1 ditambah 3x2 sama dengan 0, 3x2 sama dengan minus 4x1, x2 sama dengan minus 4/3 x1. Jika x1 sama dengan 1, maka x2 sama dengan minus 4/3. Nah, kan sehingga vektor eigen dari lambda 1 sama dengan minus 2, maka vektor eigennya itu sama dengan, kita biasanya nulisnya seperti ini, x1 x2 alfa berarti 1 minus 4/3 kali alfa, atau kalau kita, karena vektor eigen nggak boleh dalam bentuk pecahan, sehingga yang bawah dikali 3, yang kolom pertama dikali 3 juga, berarti jadinya 1 kali 3 3 min 4 sebentar, 1 kali 3 3, kemudian min 4/3 kali 3 jadinya minus 4, sehingga vektor eigennya menjadi seperti ini. Oke, kita kumpulkan di samping kiri. Nanti kita lihat lagi di soal kalau lupa. Ini kita tandai dulu bahwa lambda 1 dengan nilai eigennya minus 2 itu memiliki vektor eigennya atau C nya yaitu 3 min 4 alfa. Oke, kita cari vektor eigen kedua, tinggal kita substitusi nilai lambda 2 nya sama dengan berapa tadi, sama dengan 5 ya, sama dengan 5. Oke, sama dengan 5, sehingga jadinya 2 dikurang 5. Nah, ini kita hapus dulu. 2 dikurang 5 berarti minus 3, 3 nya tetap 4, 1 dikurang 5 minus 4, jadinya x1 x2 sama dengan 0 0, sehingga jadinya minus 3x1 ditambah 3x2 sama dengan 0, 3x2 sama dengan 3x1, berarti x2 sama dengan x1. Jika x1 sama dengan 1, maka x2 juga sama dengan 1. Nah, vektor eigennya yaitu x1 x2 dikali beta, jadinya 1 1 beta. Berarti kita udah ketemu juga nilai eigen kedua besarnya 5 dengan vektor eigen besarnya yaitu 1 1 beta. Setelah kita mendapatkan nilai eigen 1 dan vektor eigennya, kemudian nilai eigen 2 dan vektor eigennya, maka langkah selanjutnya yaitu kita bentuk matriks spektral dan matriks modal. Matriks modalnya yaitu diisi oleh konstanta-konstanta dari vektor eigen, yaitu yang kolom pertamanya diisi oleh konstanta vektor eigen 1 dan kolom keduanya diisi oleh konstanta vektor eigen kedua, berarti 3 min 4 1 dan 1. Selanjutnya untuk matriks spektralnya yaitu terdiri dari lambda 1 0 0 lambda 1, lambda 1 nya berarti minus 2 0 0 5. Oke. Nah, setelah kita membuat matriks modal dan matriks spektral, kita lanjutkan dengan membentuk yaitu solusi umumnya. Solusi umum dari sistem persamaan diferensial orde 2 yaitu fx, matriks fx sama dengan matriks modal dikali matriks gx. Nah, kita telah mendapatkan nilai matriks modal, sementara matriks GX ini kan tidak kita kenal. Nah, untuk mendapatkan matriks GX ini kita bentuk persamaan umum lagi yaitu G double aksen X
sama dengan spektral dikali dengan matriks Gx, seperti yang saya sampaikan di awal tadi prosesnya G aksen ini. Nanti kalau kita jabarkan G double aksen ini jadinya G1 double aksen X, G2 double aksen X. Nah, kalau sistem persamaannya terdiri dari dua persamaan, hanya ada dua G1 dan G2 double aksen. Kalau ada tiga persamaan berarti ada G3 double aksen. Nah, karena soal tadi hanya terdiri dari dua persamaan, sehingga hanya ada dua G aksennya, G double aksennya, yaitu S spektralnya tadi sudah ada, yaitu min 2 0 0 5 dikali dengan Gx nya, yaitu terdiri dari G1x dan G2x. Sehingga kalau kita jabarkan matriks ini ke dalam bentuk persamaan, jadinya G1 double aksen X sama dengan min 2 kali G1, berarti min 2 G1x, kemudian 0, kemudian G2 double aksen X, G2 double aksen X sama dengan 5 G2x. Nah, kita bisa mendapatkan nilai fungsi dari G1x dengan G2x dengan menggunakan metode yang telah saya ajarkan pada pertemuan sebelum ini, yaitu nama materinya yaitu persamaan diferensial linear homogen orde 2. Nah, ini kita ubah dulu persamaan A nya, ini persamaan A, kemudian ini persamaan B. Dari persamaan A nya ini G1 double aksen, kemudian min 2 G1x nya ditambah dengan 2 G1x sama dengan 0. Ini kita ubah karena dia turunan kedua, sehingga kalau turunan kedua jadinya lambda kuadrat ditambah 2 kali ini tidak ada turunan G1 nya, berarti lambda pangkat 0, berarti lambda pangkat 0 itu kan sama dengan 1, itu sama dengan 0. Oke, ini kalau kita cari dengan rumus ABC, A nya 1, B nya 0, C nya 2, berarti dia akan didapat nanti lambda satunya yaitu lambda satunya akan didapat nanti nilainya yaitu sama dengan kalau Anda cari dengan rumus ABC akan dapat nilainya yaitu I akar 2 dan lambda 2 nya yaitu min I akar 2. Silakan Anda buktikan sendiri dengan rumus ABC, akan dapat nilainya seperti ini. Lambda 1 sama dengan I akar 2 dan lambda 2 sama dengan min I akar 2. Oke, sehingga setelah dapat lambdanya kita akan dapatkan fungsi G1x. G1x itu rumusnya yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu C1 epsilon lambda 1x ditambah C2 epsilon lambda 2x, sehingga G1x sama dengan C1 epsilon I akar 2x ditambah C2 epsilon min I akar 2x. Oke, C1 I akar 2x, C2 epsilon min I akar. Oke, selanjutnya kita cari lagi G2x nya. G2x nya berarti dari persamaan B yang ini, berarti G2 double aksen X dikurang 5 G2x sama dengan 0, sehingga ini jadinya lambda kuadrat dikurang 5 lambda pangkat 0, berarti lambda pangkat 0 1 kali 5 min 5 sama dengan 0. Ini kalau kita cari dengan rumus ABC, A nya berarti sama dengan 1, B 0, C nya sama dengan negatif 5, maka akan Anda temukan nanti nilai lambda satunya yaitu sama dengan akar 5 dan lambda 2 nya yaitu min
akar 5, sehingga solusi dari G2X nya G2X sama dengan, nah di sini pakai C1, berarti kita ubah konstantannya supaya berbeda, supaya nanti tidak membingungkan. Kita pakai konstantannya K1 epsilon lambda 1X ditambah K2 epsilon lambda 2X, sehingga jadinya K1X sama dengan K1 epsilon akar 5X ditambah K2 epsilon min akar 5X. Oke, sorry, maksudnya ini G2 ya, bukan G1. Ini G2, ini G2. Oke, kita sudah dapatkan G1 dan G2 yaitu, nah kalau sudah dapat G1 dan G2, kita bisa masukkan, inputkan. Jadi Gx nya itu, matriks Gx nya itu kan terdiri dari G1X dan G2X. Nah, kita sudah dapatkan nilai ini G1, ke sini masukkan G2 nya, dimasukkan ke kolom kedua, dan kita masukkan ke dalam solusi umum. Nah, solusi umumnya kan tadi kita tulis di sini lagi. Kita tulis di sini solusi umumnya. Solusi umumnya kan tadi adalah fx atau f1 fx saja kita buat dulu, sama dengan matriks modal dikali matriks Gx, dimana fx ini merupakan matriks, kalau kita terjemahkan menjadi f1x f2x sama dengan matriks modalnya tadi 3 1 min 4 1 dikali dengan G1X. G1X nya tadi adalah sudah saya hapus ya, berarti C1 epsilon lambda 1 nya tadi kalau nggak salah I akar 2X ditambah C2 epsilon min I akar 2X, kemudian G2X nya yaitu K1 epsilon akar 5X ditambah K2 epsilon min I min akar 5X. Oke, sehingga ini kalau sudah kita dapatkan matriks dari solusi umumnya, solusi umum dalam bentuk makronya yaitu fx sama dengan matriks modal dikali matriks Gx. Selanjutnya pada matriks Gx itu bentuk elemennya berbentuk epsilon I akar 2X dan yang di bawahnya epsilon akar 5X. Nah, sebelum kita melangkah ke proses berikutnya, seluruh epsilon ini kita terjemahkan dulu ke dalam bentuk trigonometri sinus dan kosinus dengan menggunakan formula Euler. Nah, yaitu epsilon I akar 2X itu sama dengan, kalau pakai Euler formula artinya sama dengan kosinus, yaitu A nya berarti akar 2 kosinus akar 2X ditambah I sinus akar 2X. Kemudian untuk epsilon min I akar 2X itu sama dengan kosinus akar 2X dikurang I sin akar 2X. Kemudian untuk epsilon yang tidak ada pangkatnya, tidak mengandung I, yaitu epsilon atau bilangan real akar 5X sama dengan, berarti jadi kosinus hiperbola akar 5X ditambah sinus hiperbola akar 5X. Kemudian untuk epsilon min akar 5X berarti jadinya kosinus hiperbolik akar 5X dikurang sinus hiperbolik akar 5X. Oke, kalau kita masukkan lagi, kita masukkan C1 nya, berarti jadinya untuk yang C1 epsilon I akar 2X berarti sama dengan C1
dikali dengan epsilon I akar 2. Epsilon I akar 2 berarti jadinya dikali dengan kosinus akar 2x ditambah I sinus akar 2x, kemudian ditambah dengan C2 epsilon min I, berarti yang ini min I akar 2x berarti dikali dengan kosinus akar 2x dikurang I sinus akar 2x. Sehingga untuk kolom pertama ini, baris pertama ini, kalau kita jumlahkan jadinya kosinus dengan kosinus, sinus dengan sinus kita kumpulkan, berarti jadinya C1 ditambah C2 kosinus akar 2x ditambah dengan C1I, ya, C1I dikurang C2I, C1I dikurang, saya hapus I nya, saya seperti ini, C1 dikurang C2I, I nya di luar, itu jadinya sinus akar 2x. Kemudian kalau kita buat ini untuk yang baris pertama ya, jadinya seperti ini. Baris pertama ini itu sama dengan yang ini, yang ini sama dengan yang ini. Nah, kemudian untuk kolom keduanya K1 ini kita buat juga, jadinya K1 berarti epsilon akar 5x berarti sama dengan kosinus hiperbolik akar 5x ditambah sinus hiperbolik akar 5x ditambah dengan K2 kosinus H akar 5x. Ini K2 epsilon min, berarti yang ini min 5x dikurang sinus hiperbolik akar 5x. Sehingga kalau kita kumpulkan cos H dengan cos H jadinya K1 ditambah K2 kosinus hiperbolik akar 5x ditambah K1 dikurang K2 sinus hiperbolik akar 5x. Nah, supaya jadi ini untuk yang kolom kedua, yang ini, dan ini untuk kolom yang pertama. Nah, kalau kita buat supaya kita lebih sederhana, konstantanya kita misalkan, misal C1 tambah C2 itu sama dengan P, kemudian C1 dikurang C2I itu sama dengan Q, K1 tambah K2 sama dengan R, K1 kurang K2 sama dengan S. Maka yang kolom pertama ini jadinya P cos akar 2x ditambah C1 kurang C2i berarti jadinya Q sin akar 2x di, kemudian untuk kolom keduanya ini jadinya berarti jadinya R cos H akar 5x ditambah berarti ini jadinya S sin H akar 5x. Oke, kita masukkan ini ke dalam sini. Nah, kalau kita tulis lagi di samping, sehingga F1x nya yang ini ya, F1x F2x itu sama dengan 3 min 4 1 1 dikali dengan baris pertama yang ini itu sama dengan ini P cos akar 2x ditambah Q
tambah Q, ini P ya, sin akar 2x. Kemudian kolom keduanya yang ini itu diganti dengan yang ini, R cos H akar 5x ditambah S sin H. Oke, kita hapus saja yang ini, akar 5x, sehingga kita bisa terjemahkan F1 dan F2 nya. F1x sama dengan, kita uraikan, berarti 3 dikali baris pertama ditambah 1 dikali baris kedua. Ini jangan lupa ini adalah R, jadinya 3 P kosinus akar 2x ditambah 3Q sinus akar 2x ditambah 1 berarti kali R kosinus H akar 5x ditambah S sinus H akar 5x. Oke, kemudian F2 lagi, F2x sama dengan min 4 P cos akar 2x, kemudian dikali Q min 4 Q sinus akar 2x, dan ditambah dengan 1 R cos akar 5x ditambah S sin H akar 5x. Oke, kita turunkan F1x nya, yaitu menjadi F1 aksen X. Kita turunkan dari sini, turunan cos adalah min sin, berarti jadinya 3 akar 2 negatif, karena turunan cos adalah min sin, berarti min 3 akar 2 sinus akar 2x ditambah, ini berarti jadinya 3 akar 2 Q cos, jadi positif ya turunannya, cos ini kita hapus, cos akar 2x, kemudian ditambah dengan, berarti ini turunannya turunan cos hiperbolik tetap positif, itu jadinya R akar 5 sinus hiperbolik akar 5x ditambah dengan ini, berarti jadinya S akar 5 turunan sin jadinya cos H akar 5x. Kemudian untuk dari F2x kita dapatkan F2 aksen X, yaitu sama dengan min turunan cos itu jadinya min sin, berarti ini jadi positif, min kali min jadi 4P sinus akar 2x, kemudian ini turunan sin adalah positif, cos jadi negatif, sorry ini lupa, min 4 akar 2, 4 akar 2 ya maksud saya, 4 akar 2 ini 4 akar 2 4 akar 2 P 3. Oke, ini juga kelewatan P nya, P sin akar 2 ditambah 3 akar 2 Q R akar 5 tambah S akar 5. Oke, 4 akar 2 P sinus akar 2x, kemudian dikurang 4 akar 2 Q cos akar 2x ditambah F2x nya berarti jadinya R akar 5
sinus hiperbolik akar 5x. Ini jadinya berarti S akar 5. Jadinya turunan sin H menjadi cos H akar 5x. Oke, kalau sudah dapat kita F1, F2, F1 baru kita masukkan nilai initial condition. Nilai initial condition yang terdapat pada soal tadi di awal, lupa berapa nilainya. F1 0, F2 0, kemudian ada juga F1 aksen 0, kemudian ada juga F2 aksen 0, sama dengannya berapa kita lihat di soal. Saya udah lupa, kita cek di soal tadi, yaitu 2143 kita cek lagi sekali 2143. Oke, 2143. Oke, kalau sudah kita masukkan ke dalam, kita hapus dulu yang di tengah. Sehingga kalau kita masukkan nilai-nilainya, F1x nya berarti kita masukkan F1 0, berarti x nya sama dengan 0, berarti ini jadinya 3p cos akar 2 kali 0, berarti cos 0. 3p cos 0 ditambah 3q sin 0 ya, 0 x nya kan 0 dikali akar 2 kan 0, berarti sin 0 ditambah r cos hiperbolik juga 0 ditambah sin ditambah s sin h akar 5 kali 0 ya juga 0. Nah, oke, kita terjemahkan nilainya jadinya 3p cos 0 kan 1, berarti 3p kali 1 tetap 3p ditambah 3q dikali sin 0 kan 0, 3q kali 0 berarti 0 ditambah r cos h0, cos h0 berarti 1, berarti r sin h0 0 dikali s 0, berarti jadinya 3p ditambah r, berarti f1 0 itu ini kan nilainya tadi apa katanya, F10 itu sama dengan 2, berarti ini 2, berarti 3p tambah r sama dengan 2. Oke, kita tulis di sini 3p ditambah 2, ditambah r ya, bukan 2r, ditambah r dari persamaan 1 sama dengan 2. Oke, selanjutnya kita ambil F20. 20 berarti sama dengan min 4p, langsung saja kita jabarkan, berarti cos 0 juga, kemudian dikurang 4q sin 0 ditambah r cos h 0 ditambah s sin h 0, sehingga hasilnya menjadi ini jadi 1 kali min 4p dikurang ini jadi 0 sin 0 ya 0, cos h 0 berarti 1 r ditambah s sin h berarti 0, sehingga ini kan nilainya F20 itu tadi berapa nilai 1, berarti ini 1, berarti ini jadinya sama dengan 1, berarti min 4p ditambah r sama dengan 1. Oke, ini persamaan, kita namakanlah persamaan, misalnya persamaan 1, persamaan 1, ini persamaan 2. Oke,
Kemudian dari persamaan 1 dan 2 kita bisa dapatkan nilai P dan R nya dari 1 dan 2. Kita dekatkan ya, 3P ditambah R sama dengan 2 min 4P ditambah R sama dengan 1. Ini kita pakai cara cepat saja, substitusi yang mudah. Ini berarti R dikurang R 0, 3 kurang 4 berarti 7P sama dengan 2 kurang 1 1, berarti P sama dengan 7 nya dipindah ke belakang ke kanan sama dengan 1/7. Kita masukkan ke dalam persamaan 1, berarti 3 dikali 1/7 ditambah R sama dengan 2. Berarti ini 3/7, berarti R sama dengan 2 dikurang 3/7, berarti 14/7 dikurang 3/7 berarti sama dengan 11/7. Berarti P sudah dapat 1/7, R dapat 11/7. Kemudian berikutnya kita cari nilai R dan S dari F1 aksen. Nah, dari persamaan F1 aksen ini dengan nilai initial conditionnya, berarti F1 aksen 0 sama dengan min 3 akar 2 P berarti sin 0 ditambah 3 akar 2 Q cos 0 ditambah R akar 5 sin H0 ditambah S, di sini kita dulu S akar 5 cos H0, sehingga jadinya sama dengan berapa katanya? F1 aksen 0 sama dengan 4. Oke, sehingga jadinya ini jadi 0, ini jadi 3 akar 2 Q cos 0 1, 3, berarti ini kemudian ini jadinya 0 sin H0 dikali R akar 5 0, berarti ditambah S akar 5 cos H0 berarti 1, berarti S akar 5 itu sama dengan 4, sehingga jadinya 3 akar 2 Q ditambah oke, kita tulis akarnya yang di depan, akar 5S sama dengan 4. Oke, kemudian F2 aksen 0, 2 aksen 0 itu sama dengan, langsung saja ini berarti 4 akar 2P sin 0 berarti 0 ditambah min 4 akar 2Q. Oke, kita hapus plusnya, berarti menjadi negatif 4 akar 2Q cos akar 2 dikali 0 berarti cos 0 1, berarti ya 1 ini tetap, kemudian ditambah dengan R sin H0 berarti akar 5 dikali 0 berarti 0 sin H0 berarti 0 dikali akar 0 ditambah S akar 5 atau akar 5S cos H0 akar 5 kali 0 0 cos H0 berarti 1, berarti akar 5S sama dengan berapa? F2 aksen 0. F2 aksen 0 itu sama dengan 3, berarti bisa kita tulis di sini min 4 akar 2Q ditambah akar 5S akar 5S sama dengan 3. Ini persamaan 3, ini persamaan 4. Dari persamaan 3 dan 4 kita bisa dekatkan dia, 3 akar 2Q ditambah akar 5S sama dengan 4 min 4 akar 2Q
ditambah akar 5S sama dengan 3. Nanti ini cukup dikurang saja langsung. Ini sama ini 0. Ini berarti 3 akar 2 dikurang 4 akar 2 Q, berarti 3 dikurang 4 berarti 7 akar 2 Q sama dengan 1, berarti Q sama dengan 1/7 akar 2. Oke, selanjutnya kita cari nilai nilai S nya yang belum ya, kita substitusi Q ke persamaan 1 yang ini, berarti 3 akar 2 Q nya berarti 1/7 akar 2 ditambah akar 5S sama dengan 4. Kita ambil persamaan 1, berarti ini akar 2 sama akar 2 ini coret, berarti jadinya 3/7 ditambah akar 5S sama dengan 4, berarti akar 5S sama dengan 4 dikurang 3/7, berarti ini 7 kali 4 28/7, berarti 28 dikurang 3 berarti jadinya 25/7, sehingga S sama dengan 25/7. Ini akar 5 nya ke bawah, akar 5, 25/7 akar 5. Oke, nah kita sudah temukan nilai S, nilai Q, nilai R 11/7, nilai P 1/7. Nah, nilai konstanta ini kita masukkanlah ke solusinya tadi, F1X, F2X. Nah, kalau kita tulis ulang ini jadinya seperti ini solusinya. Ini saya hapus saja, sehingga solusinya yaitu F1X sama dengan 3, berarti P nya berarti 1/7, berarti 3 dikali P, 3 kali 1/7 berarti jadinya 3/7 cos akar 2X ditambah 3 kali Q nya berapa tadi? Q nya 1/7 akar 2, berarti 3/7 akar 2 sin akar 2X ditambah R nya berarti sama dengan berapa tadi? 11/7 cos H akar 5X ditambah S nya berarti 25/7 akar 5 itu dikali dengan sin H saya tulis di bawah sini, sin H dari akar 5X, sin H akar 5X. Oke, kemudian solusi umum untuk F2X nya sama dengan yaitu ini, F2X nya sama dengan berarti min 4, P nya berarti 1/7, berarti min 4/7 cos akar 2X ditambah bukan ditambah tapi dikurang 4 Q nya sama dengan 1/7 akar 2, berarti per 7 akar 2 sin akar 2X ditambah dengan R cos H, R nya berarti sama dengan 11/7 cos H akar 5X ditambah S nya berarti 25/7 akar 5 sin H akar 5X. Oke, ini dia solusinya. Nah, oke.
Oke, sudah dapatkan kita solusinya ini. Inilah dia solusi yang kita cari dari awal tadi sampai sekarang. Oke, saya rasa demikian untuk kuliah kita kali ini, yaitu sistem persamaan diferensial linier orde 2. Anda bisa baca juga di buku ini halaman, kalau kita ketik di sini yaitu halaman 527. Sama jawabannya 25/7 akar 5, 11/7, 4/7 akar 2. Oke, min 4/7, 3/7. Oke, 3/7 kalau kita lihat sama enggak? 3/7 sama min 4, 11, 25. Min 4/7 akar 2. Oke, 3/7 akar 2 sin akar 2. Oke, 3/7. Oke, nah untuk contoh berikutnya bisa Anda pelajari di halaman 528, yaitu ada example 2. Nah, sama kasusnya, cara menyelesaikan sama. Silakan dikerjakan. Saya rasa cukup sekian untuk kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.